wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak sekalian? Sehat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an, Rabbana zidna ilman nafi'an, Rabbana zidna ilman nafi'an. Nah, ihwatul Islam, ihwatul fillah fiddin, azani wa zamallah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita diberikan nikmat yang sangat banyak. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada suri tauladan terbaik kedua hasanah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa bersalawat kepadanya dan mengikuti beliau dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari pembalasan kelak. Baik, ikhwatul Islam yang berbahagia, kita telah masuk di pembahasan berikutnya, yaitu dosa besar yang berikutnya. Itu syarul khamri wa illam yusakkir minhu. Minum khamr atau minum arak walaupun tidak sampai mabuk. Bolehkah? Apa hukumnya? Apa hukum minum arak walaupun tidak sampai memabukkan? Walaupun tidak sampai mabuk, gitu ya. Mungkin dari berapa persen sehingga tidak memabukkan. Batal Islam yang berbahagia, sebelum lebih jauh, pembahasan lebih jauh, kita ingin mendefinisikan, mengartikan apa yang dimaksud dengan khamr ataupun arak kalau bahasa Indonesia ini. Khamr dalam sabda Nabi SAW dikatakan, kullu muskirin khamrun. Setiap sesuatu yang memabukkan dinamakan khamr. Wa kullu muskirin haram. Dan setiap yang memabukkan itu haram. Kaidahnya, setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Hadis Ahmad, juz pertama halaman 272. Ikhwatul Islam yang berbahagia, adapun para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan khamr adalah segala jenis minuman yang membuat mabuk seseorang, baik itu yang terbuat dari anggur, ya, gandum ataupun yang lainnya. Itu disebut dengan khamr ataupun arak. Jadi tiap yang memabukkan itu namanya khamr kalau definisi Nabi SAW. Kalau definisi secara lebih jelasnya lagi, itu bisa terbuat dari anggur, gandum, dan lainnya yang bisa memabukkan. Bisa buah-buahan. Baik, waktu Islam yang berbahagia, maka itu tidak halal bagi seseorang dia menjual, mengimpor, ekspor, impor ataupun menjualnya, ataupun kerja di pabrik khamr, pabrik arak, ataupun menjadi distribusinya dan sebagainya. Baik, waktu Islam yang berbahagia, nanti ada pembahasan lebih jauh. Sekarang definisi memabukkan. Apa sih yang dimaksud dengan memabukkan itu? Mabuk itu seperti apa? Saya juga belum pernah mabuk ya. Cuma kita lihat definisinya secara agama ya. Beda ya mabuk asmara, mabuk apa lagi ya? Mabuk laut, lain lagi ya. Dan lain sebagainya.
Definisi mabuk di sini adalah hilangnya fungsi akal manusia dikarenakan, maksudnya dari normalnya gitu ya, dan dia membuat dia terlalu gembira sehingga jiwa ini terlalu berlebihan dalam gembira gitu ya. Gembira, merasa nikmat yang sangat ya, itu mabuk di sini artinya nge-fly gitu ya, terbang ya. Sehingga orang yang seperti ini biasanya dia senang gitu ya, senang gitu, gembira, bahagianya nggak jelas gitu ya. Belum pernah sih, cuma katanya begitu ya, benar nggak? Terbang sehingga pepatah Arab mengatakan ketika kami minum arak maka kami seperti raja. Itu jadi seperti berada di angkasa raya, gitu ya, mabuk gitu ya. Ya, kalau yang udah pernah, nauzubillah sih ya, waliyahzubillah, jangan sampai demikian. Jadi nge-fly ataupun merasa terbang. Itulah definisi mabuk di sini, ya. Nah, mabuk cinta, nah, ini mabuk karena arak ataupun karena khamar. Maka tidaklah sama dengan orang yang dibius, ya, dibius untuk operasi saatnya. Itu walaupun dia fungsi akalnya tidak, tapi dia nggak merasakan indah ataupun dia cuma mati rasa doang, tidak fungsi ya. Itu tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa sakit ya, beda. Jadi yang di sini adalah mabuk jadi lebih gila, terbang dan lain sebagainya. Rasa di atas awan gitu ya. Baik, ikhwatul Islam yang berbahagia, pada suatu hari Hamzah bin Abdul Muthalib ini merupakan pamannya Nabi ya, pernah mengatakan kepada Nabi ya, kepada Nabi Muhammad SAW, mengatakan sesungguhnya kalian ini semuanya adalah pembantu ayahku. Nah, kalimat itu diucapkan ketika mabuk. Ini kalimat yang sebenarnya nista ya, tapi karena diucapkan Nabi mabuk, ya nggak dianggap orang mabuk. Dan lebih-lebih saat itu khamar belum sampai haram seperti sekarang ya, belum sampai haram khamar. Khamar itu masih boleh, ya. Itu tidak langsung haram. Baik ikhwatul Islam yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala bertahap dalam mengharamkan khamr ya. Ada 4 kali, 4 momen, 4 tahap, enggak langsung ya. Pertama-tama boleh dulu khamr ataupun arak. Bagaimana firman-Nya dalam surah An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min samaratin nakhil, dan dari buah-buahan kurma, dari pohon kurma, wal a'nab, dan juga dari anggur ya. Tattakhiduna minhu sakar. Kamu bisa menjadikannya sebagai minuman yang memabukkan. Warizqan hasanah, sekaligus menjadi pemasukan ekonomi ke dalam kantong kalian, atau rezeki yang baik ya. Inna dzalika la ayatin liqaumi ta'qilun. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Jadi di sini nggak ada larangan khamr ya. Cuma dijelasin khamr itu terbuat dari anggur, kurma yang membuat kalian mabuk, dan kamu bisa mengambil rezeki dari situ, bisa punya penghasilan, produsen, maka nanti ada konsumennya. Ini komoditi, gitu kan, komoditi ataupun sesuatu yang bisa dijual. Itu nggak ada larangan kan? Perniagaan tidak ada di situ larangan. Udah gitu aja. Nanti selang beberapa waktu tahapan kedua, ya nggak langsung diharamkan kan? Jadi zaman dulu para sahabat mabok kayak minum khamr karena belum haram saat itu. Karena bikin senang ya, efeknya itu bikin bahagia ya. Senang lah, kalau bahagia kayaknya enggak juga ya. Bahagia sama senang beda ya. Kalau senang kan kesannya isi biasa gitu, senang-senang gitu. Kalau bahagia kan dari sini. Lalu yang kedua, dengan surah Al-Baqarah 219 yang kita akan bahas di sini intinya nih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, wahai Muhammad. Mereka bertanya kepada kalian 'anil khamri wal maisir, tentang khamr dan judi. Maisir itu dari kata yasir. Yasir itu mudah artinya. Karena mendapatkan sesuatu dengan mudah itu biasanya namanya judi. Judi itu mudah. Dapatnya mudah, hilangnya juga mudah, ya kan? Perjudian, maisir gitu ya. Mereka berkata kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Qul fihi ma ismun kabirun.
Katakanlah pada keduanya itu adalah dosa yang besar. Wa manafi'ul linnas, dan ada manfaat bagi manusia dari keduanya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Homer ada manfaatnya, bisa girang, ya, bisa senang. Judi ada gak manfaatnya? Ya, kalau dipikir-pikir ada. Kalau yang menang untung, ya kan? Dunia ya, cerita ekonomi. Tapi nanti pas kalah penasaran, ya. Menang sekali, main lagi 20 kali kalah, ya. 1 banding 20 ataupun 3 banding 100. Menangnya 3, kalahnya 100. Begitu juga Homer kan ini bikin ngefly, bikin kalau yang lagi stres jadi senang aja efeknya kan. Nah, maka ada manfaatnya, tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ada manfaatnya, gitu ya, tapi lebih besar mudaratnya. Sehingga itu dikasih tahu aja sama Allah, udah, habis itu selesai, ya kan? Allah nggak terusin firman-Nya, udah cukup sampai gitu doang. Oh gitu ya, dosanya lebih besar ya. Keburukannya lebih besar ya. Mudaratnya belum sampai haram ya. Lalu tahapan ketiga di momen-momen selanjutnya Allah nggak langsung bilang ya. Apa bunyinya firman Allah dalam surah An-Nisa 43? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la taqrabus shalah. Janganlah kalian mendekati sholat. Jangan dekatin sholat, bukan jangan sholat, apalagi sholat. Deketin aja sama orang sholat ataupun kondisi sholat nggak boleh. Wa antum sukar, sedangkan kamu lagi mabuk. Ya. Jangan coba-coba sholat kalau kamu lagi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu paham, kamu ngeh, sadar apa yang kamu katakan, ya kan? Karena pernah kejadian Umar bin Khattab, misalnya sahabat Nabi, ketika baca surah Al-Kafirun tukar-tukar ya. Aku menyembah apa yang engkau sembah, nanti disirik, ya kan? Gara-gara itu maka turun ayat ini, ya. Jangan kamu mendekati sholat kalau kamu lagi mabuk. Itu cuma dilarang jangan sholat kalau lagi mabuk, gitu ya. Belum sampai larangan total ini, belum finish, ya. Belum final, ya. Baik, yang selanjutnya. Jadi kalau nggak mabuk boleh sholat ya, intinya ya. Kalau lagi mabuk jangan. Ada nggak tegas larangan tegas haram? Belum kan? Nanti di tahapan selanjutnya, tahapan keempat, ya, di surah Al-Maidah 90. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr dan al-maisir dan judi, wal ansab, dan berkurban untuk berhala-berhala, wal azlam, dan mengundi nasib dengan panah. Karena itu yang muter-muter deh, kasih panah tenok berapa gitu kan. Masih ada sekarang kalau ini sih ya, pakai panah kan. Oh ini dapat, tapi masang sama juga mengundi nasib ya. Mengundi nasib rejisun, ini adalah perbuatan yang keji ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Min amalis syaiton, termasuk perbuatan setan ya, termasuk dia karakter dan kebiasaan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian semuanya itu, la'allakum tuflihun, supaya kalian termasuk orang yang beruntung. Baik, jadi 4 ini ya, khamar, judi, undi nasib, persembahan untuk berhala ya, itu semuanya dilarang. Dalam konteks ini garis bawahnya adalah yang masalah khamar ini. Jadi ini nggak boleh totalitas, ataupun the finalnya ya, udah nggak ada lagi larangan. Itu dalam kaidah usul fikih dijelaskan al-aslu fi nahyi lit-tahrim. Makna larangan itu adalah menunjukkan haram ya. Al-aslu fi nahyi lit-tahrim, asal sesuatu larangan itu haram udah ya. Ada larangan yang makruh, nanti kecuali ada dalil lain, qarinah lain, petunjuk lain yang menjelaskan bahwasanya hal itu jadi makruh dan lain sebagainya. Kayak seperti perintah itu asalnya wajib, tapi perintah ada yang membuat jadi sunnah. Nanti ada qarinah ataupun dalil-dalil lain yang
menunjukkan bahwasanya itu nggak sampai wajib gitu. Ini juga asalnya haram, berarti dia haram. Brother Islam yang berbahagia, akhirnya para sahabat langsung menjauhinya. Jadi sahabat kalau udah dilarang, udah nggak dilakukan lagi. Dan mulai ini berproses ya. Ini nggak waktu sehari 2 hari, ini mungkin berapa bulan ya. Jadi ini 4 tahap yang nggak langsung. Jadi hukum khamr, kesimpulannya apa? Hukum khamr itu ataupun haram adalah haram. Jadi ini bisa kita jadikan solusi kalau kita seandainya mendidik anak ataupun berdakwah gitu ya. Mungkin kalau ada orang yang belum bisa nerima itu proses, nggak bisa ya. Nah ini zaman dulu pelan-pelan ini Allah ini begini, ini cuma retorikanya Allah Subhanahu Wa Taala ya kasih ini begini, kasih petunjuk dulu, ini menguntungkan, ini begini, sampai akhirnya diharamkan. Jadi saya ulang ya, pertama menunjukkan dia terbuat dari ini, dia bisa menghasilkan rezeki, menghasilkan uang, hasil dari penjualannya gitu ya. Yang berikutnya, tahap berikutnya dia termasuk ada dosa besar kalau dilakukan. Ada manfaatnya juga, tapi dosanya lebih gede gitu ya. Belum sampai tuntas ya. Terus yang ketiga, jangan dekati sholat kalau lagi mabuk. Berarti kan penyebab mabuk apa? Minum khamr atau minum arak. Maka kalau nggak mabuk nggak apa-apa, itu belum terlalu tegas. Baru setelah itu dia termasuk perbuatan setan yang tahap keempatnya ya. Maka lalu tinggalkanlah sejauh-jauhnya. Al-Maidah ayat 90. Kata Islam yang berbahagia. Jadi Rasulullah SAW setelah turunnya ayat ini, ya udah jadi haram, menentukan bahwasanya khamr itu hukumnya haram. Minum khamr sedikit atau banyak haram. Jadi apa yang diharamkan banyaknya ketika diminum, maka sedikit juga haram. Setetes haram ya. Makan babi boleh gak colek doang gini masukin lidah? Haram. Lemak doang ini isep-isep seandainya. Beli ya. Haram tetap ya. Ya minyaknya. Pokoknya setetes seperberapa tetes tetap aja haram. Enggak dikit doang ya 0,001% alkoholnya. Ini bukan cerita alkohol ya, khamr ya. Alkohol juga bagian itu dari khamr, tidak khamr itu nantinya kan memabukkan gitu ya. Pokoknya setiap yang memabukkan itu namanya khamr ya. Begitu juga makan nasi, barangkali makan nasi kekenyangan, itu bisa jadi mabuk nggak? Muntah, nggak mabuk itu nggak enak. Kalau mabuk kan fly ya, terbang beda sih. Ini yang memabukkan jadi haram gitu ya. Baik ya Islam yang berbahagia. Jadi tujuannya ini bukan perkara pidana sebenarnya. Ini hukum khamr itu ya membuat jerah ya. Di zaman Nabi SAW pernah tuh ya ada orang udah ada larangan seperti ini, maka ada si fulan gitu masih mabuk juga, maka dihadapkanlah pada Nabi. Kata Nabi, udah pukul aja dia supaya bilang sahabat pukul. Lalu mana pukul di sini apa dicambuk atau dipukul biasa? Maka sahabat itu mengeksekusi akhirnya. Jadi nggak jelas juga bilangannya apa 40 kali, 80 kali, 100 ataupun lebih dari itu. Di antara mereka ada yang mukul pakai sabuk lah gitu ya. Ada yang mukul pakai kain, ada yang mukul pakai tangan, ada yang mukul dengan hal-hal lain ya, ataupun sendal dan sebagainya. Lalu setelah orang itu para sahabat pergi, maka orang yang dipukul itu juga pergi. Dan suatu hari ada yang mencela, ada seseorang yang mencela orang yang minum khamr ini yang sudah dipukul tadi, sudah dihukum ya. Maka Nabi berkata begini, wahai fulan, sesungguhnya kalau seseorang minum khamr lalu dia bertobat, lalu dia sudah dihukum ya, tadi hukum pukul, dicambuk ataupun lain sebagainya, maka dosanya dihapus ya. Jadi tidak boleh dicela lagi, tidak boleh dicaci maki lagi, sudah selesai, dia udah menyelesaikan hukumnya di dunia ini. Jadi udah selesai, nggak boleh dihina. Jadi boleh nggak? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang masih minum khamr, gitu, memberi nasihat kepada mereka tentunya. Pelan-pelan ya. Kayak ayat tadi tidak langsung dihukum, tapi pelan-pelan sehingga ngikutin stepnya
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tahapan-tahapannya. Baik, ayat Islam yang berbahagia, Ibnu Abbas mengatakan, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, lama nazala tahrimul khamri masa sahabat ba'dhum ila ba'dhin wa qaul qurribatul khamru wa ju'ilat atlan lisirki. Jadi Ibnu Abbas mengatakan ketika diharamkannya khamar, mereka berpikir bahwasanya khamar itu sebanding, setara, seimbang dengan dosa syirik, ya, sampai mereka berpikir demikian. Ibnu Umar mengatakan bahwasanya khamar itu termasuk dosa yang besar, ya, termasuk salah satu dari dosa, bahkan termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, ya, selain syirik, ya. Dan penulis ataupun penyusun buku ini Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi mengatakan, wahia bila raib umul khaba'is, dia merupakan induknya dari dosa, ya. Jadi orang yang memakan minum khamar maksudnya, dia akan masuk ke dalam konteks melakukan dosa besar. Dan dia umul khaba'is, induknya dari segala dosa. Karena dengan minum khamar itu dia bisa melakukan sesuatu yang dilarang, ya, seperti nanti dia bisa berkelahi, jadi membunuh orang barangkali, ataupun memperkosa, lupa, ya, namanya nggak terkontrol kan, hilang akal, ya, sehingga bisa melakukan yang tadinya nggak dilakukan, ya, bisa melakukan yang tidak terkontrol. Yang kalau dia normal atau dia lagi nggak minum khamar, nggak mabuk, dia bisa malu, ya. Tapi ketika mabuk kan nggak malu lagi, kan, lagi senang, ya, senang, happy gitu, ya. Makanya kalau bahagia berlebihan itu bahaya juga, ya, kayak orang mabuk begini, ya. Jadi terlalu senang gitu, ya. Efek senang bahaya. Jangan terlalu senang, jangan terlalu sedih gitu. Sedang-sedang aja gitu, ya. Baik, orang Islam yang berbahagia, dan peminum khamar ini dilaknat, ya, tentunya. Ada beberapa ancaman atau laknat dari Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hadis tentang khamar ini. Dan ada 10 di sini dijelaskan. Lu'inal khamru ala asratil awjuh. Ada 10 model, ada 10 muka larangan khamar ini. Apa saja? Yang pertama adalah bi'ainiha. Jadi yang diharamkan itu adalah khamar itu sendiri. Jadi zatnya itu udah haram, ya. Dilarang, diharamkan zatnya. Yang kedua, wa asiruha. Orang yang memerahnya, meres khamar artinya bikin anggur, wine, ya, wine ataupun dari korma ataupun dari yang lain itu sehingga jadi khamar lalu diberikan kepada yang lain, itu pemerahnya itu akan, atau yang membuatnya itu akan termasuk haram, gitu, ya. Yang berikutnya adalah mu'tasiruha, orang yang minta dibikinin khamar atau dibikinin haram. Pesan dong, request khamar 1 ember saja, ya. 1 ember, 1 botol, gitu, ya. Itu kena juga, minta doang. Enggak, saya nggak minum, jual lo buat di warung sekolah. Ada agen-agen saya cuma produksi doang. Saya kan nggak minum, gitu, ya. Itu kena juga yang bikin, yang minta bikinin, ya. Yang keempat, waba'iluha, penjualnya. Penjual juga haram, kena dosa, ya. Penjualnya kena dosa. Wabubta'uha, pembelinya. Penjualnya dosa, pembeli khamar atau arak juga dosa, ya. Ngapain ke warung mau beli itu arak? Buat siapa? Buat itu si fulan lagi nongkrong, lagi asiknya main itu, sebab main apa lah gitu, ya. Terus saya ngajarin lagi dosa. Lah itu dosa lah. Enggak, saya kan cuma beliin doang, yang nganterin doang, nih, ya. Yang mau main si fulan, yang mau minum si fulan, gitu, ya. Tetap aja yang beliin dosa juga, gitu, ya. Wahamiluha, yang membawa khamar dan menuangkannya, kurirnya juga dosa, ya. Ataupun apa sih namanya itu? Yang kalau di itu ada kedasian kereta itu, ya, waitress, ya. Waitress, ya. Pokoknya yang bawa-bawa itu mau cewek mau cowok semuanya dosa, ya. Termasuk itu. Saya kan kerja mencari nafkah buat anak dan istri di rumah. Ya, kebetulan ini kafe jualan khamar juga, saya cuma bawain doang.
Kalau nggak mau gimana? Ya nggak mau tetap dosa. Karena udah ada di situ ya. Pokoknya ada di situ termasuk jual homer, kurir pindahin doang ke dalam kulkas itu termasuk kerjasama kan. Wa mahmulah ilaih, dan orang yang dibawakan homer kepadanya, maksudnya mau nggak? Gitu. Enak loh, gratis. Kita kalau pengen lagi tinggal bilang gitu ya. Seandainya gitu ya. Gak usah bayar, tenang aja gratis gitu ya. Mau berapa botol gitu misalnya. Udah. Termasuk gitu ya. Wa akilu samaniha, dan orang-orang yang memakan hasilnya. Kita ini halal bihalal dari mana? Biasa habis jualan homer nih gitu ya. Jual arak untung. Lagi Covid nih. Justru itu untung orang pada pusing pada beli arak. Arak itu jadi untung banyak nih. Kita halal-halal makan sate atau makan warteg kayak gitu, warteg bonpal gitu, ataupun yang mana nasi uduk lah gitu. Ataupun nasi inilah makanan Arab dan lain sebagainya. Ya, Al Jazeera ataupun Sinbad dan lain sebagainya. Sama aja hasil dari penjualan, bagi-bagi. Bayar dermawan dia, bagi-bagi ini. Dermawan boleh dermawan, tapi kalau hasil dari penjualan homer kena. Bagaimana kalau dia sebagai pegawai ini di bidang, dia orang misalnya di Pemda ya, kerjanya. Dia mau melegalkan cuma tanda tangan doang. Ya. Enggak, saya nggak minum, saya nggak nyuruh jualan, saya nggak ini, cuma dapat uang 1,5 T gitu kan, hasil dari tanda tangan doang gitu kan. Tetap aja sama, dia berarti melegalkan homer. Wasyaribuha, begitu juga orang yang meminumnya, jelas yang minum jelas pelaku utamanya. Wasakiha, dan orang yang menuangkan ke dalam gelas sloki atau cawan, ini saya minum dan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini saya nggak homer. Ya baik, maka semuanya ini kena hukumnya. Jadi termasuk ya yang ambil andil dalam hal ini termasuk. Saya kan di ini santai kerjanya di swalaya. Saya nggak kena dong. Ya, tapi kan ikut beresin ya, bawa kardusnya, ya. Terus jadi ininya, jadi kasirnya klik. Nah, homer ini 1% alkohol ataupun ini. Alkohol homer gak sih? Pokoknya kalau melakukan homer ya, itu mengandung nggak ya? Jadi kena juga. Kan saya kasir doang. Ya sama aja, pokoknya dia melegalkan namanya. Membantu untuk menjadikan homer ini laku di pasaran. Nah, maka oleh karena itu kalau kita kerja di bidang itu, mendingan kita kabur aja lah daripada kena ya dosa ya, dosa besar ini termasuk ya. Coba kita lihat ancamannya. Mansar kalau homer fajri dulu, maka kata Nabi, barang siapa minum homer 1 kali, fajrid, jilidlah dia, jilid itu bercambuk ya, dicambuk. Para di zaman Nabi, waktu masih ada Nabi, mereka cambuk. Nabi nggak menentukan jumlahnya berapa. Cuma para sahabat berijtihad 80 berdasarkan hadis ayat tentang orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, jika tidak ada saksi pada mereka dijilid atau dicambuk sebanyak 80 kali. Itu minimal kan ya. Ada yang 100 kali kan kalau lagi berzina sehingga terus belum nikah, maka 100 kali. Kalau udah nikah kan dihukum bunuh ya. Jadi jilidlah dia, cambuklah dia. Fa'in ada fajri dulu. Kalau dia sekali lagi, yang kedua kalinya cambuk lagi. Fa'in saribah maratan ukhra, kalau dia minum lagi yang ketiga kalinya cambuk lagi. Terus yang keempat, fa'in saribah rabi'ah faqtuluh. Kata Nabi, kalau makan minum lagi yang keempat bunuhlah, karena menjadi sampah masyarakat. Tapi alhamdulillah hadis ini dikatakan ulama dimansukh. Maksud itu dihapus hukumnya. Kalau enggak dibunuh. Maka karena itu alhamdulillah sudah dimansukh. Sebagian ulama mengatakan ini hadis ini dimansukh. Mansukh itu artinya dihilangkan hukumnya, tidak jadi hukum baru. Jadi nggak sampai dibunuh, cuma tetap diberi peringatan keras, bukan hanya peringatan, dicambuk ya 80 kali kalau berdasarkan.
ulama Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabatnya. Ketika di zaman Khalifah Umar kan banyak orang asing, ajami, ya, orang-orang non-Arab yang masuk Islam saat di zaman itu, dan mereka masih senang Homer ya, dari Eropa, dari mana dan lain sebagainya, Persia, sehingga Homer itu merajalela, tapi hukumannya Umar bisa aja kan ya, dengan ketegasannya bisa mencambuk ataupun hukum mati, tapi Umar karena waroknya, zuhudnya, dia berdialog bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya yang hidup di masa itu. Akhirnya diambil kesimpulan oleh sahabat Nabi, ini keputusan bersama ya, yaitu 80 jilid atau 80 cambukan gitu. Jadi jalan terbaiknya adalah tidak sampai membunuh, karena Nabi di zaman Nabi juga nggak sampai dibunuh, alhamdulillah. Walaupun kata-katanya di sini faktuluh, maka bunuhlah di keempat kalinya. Begitu hukumnya. Baik, ayat Islam yang berbahagia, dalam satu hadis dijelaskan mantara qasalah sakaran maratan wahidah faka'anna makanat selahud dunya wa ma 'alaiha tasalabah. Panjang ya. Barang siapa meninggalkan sholat karena mabuk satu kali, disebabkan mabuk satu kali saja, maka dia seakan-akan memiliki dunia dan seisinya, lalu ada yang merampasnya kekayaan tersebut. Pemantar qasalah arba marrat, maka barang siapa yang mabuk 4 kali lalu meninggalkan sholat, karena haqqan Allah ayaskihi min tinatil riba, maka Allah akan memberikannya minuman dari, ini istilah tinatul khibal. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa sih yang dimaksud kata-kata tersebut?" Tinatul khibal adalah asar atau ahli jahannam. Itu keringatnya ahli neraka. Jadi dikasih minum dari keringatnya ahli neraka. Di hadis yang lain dijelaskan, jadi ya, inna Allah ahdan. Allah berjanji liman yasrabul musakkar, musakkar ataupun barang siapa yang minum suatu yang memabukkan, maka Allah akan memberikannya minum dari tinatul khibal. Apa yang maksud tinatul khibal? Keringat ahli neraka ataupun perasan dari tubuh ahli neraka. Ingat tuh, cairan-cairan yang keluar dari ahli neraka disuruh minum gitu ya. Minumannya itu. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi jelek ya, keringat atau ya yang keluar-keluar yang lain nggak bisa. Mungkin kencingnya ataupun yang lain, ya pokoknya yang jelek-jelek lah gitu ya. Dari penduduk ahli neraka, mungkin air matanya juga kan nangis mulu ahli neraka, kesakitan. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW bersabda, "Man saribal khamra," barang siapa yang minum khamar, fid dunya, di dunia ini, haramaha fil akhirah, maka Allah akan mengharamkannya di akhirat kelak. Jadi nanti kita sebenarnya ada jatah minum khamr di akhirat ya. Jadi kalau udah minum di dunia, maksudnya udah diharamkan seperti ini, nggak tobat kayak ini, maka kita haram nanti minum khamr di sana. Nanti khamr di sana lebih enak tentunya. Khamr itu tadi apa efeknya? Membuat senang, membuat fly, gembira gitu ya. Bahagia atau udah, pokoknya gembira gitu kan. Happy gitu ya. Orang yang pencandu khamr ketika mati bertemu Allah seperti penyembah berhala. Riwayat Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad. Baik, begitulah ya apa yang bisa mungkin dulu ya apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas yang ingin ditanyakan. Silakan. Saya mau nanya, Ustaz. Baik. Seperti contoh bir ya. Bir itu kandungan alkoholnya 5%. Dengan kecanggihannya bir itu dari nol ya. Itu dengan kecanggihan teknologi dibikin 0%, nggak ada alkohol, tanpa alkohol. Itu gimana, Ustaz? Itu namanya akal-akalan. Jadi tetap aja kan. Dia bikin mabuk kan? Enggak. Pokoknya kalau babi bisa gak suatu hari nanti babi dibikin, ditaruhin babi, daging babi terus babi jadi hilang gitu. Bisa aja zaman modern nanti kan bikin tapi tetap ditaruhin babi di situ kan. Tetap namanya menurut saya sih, hemat saya pribadi, kalau itu mengandung homer lalu tiba-tiba asalnya mengandung alkohol ya, lalu diproses jadi hilang alkoholnya gitu. Ya kayak contoh
fermentasi lama itu kan bisa mengandung alkohol. Iya. Ya, Jadi kalau bisa memabukkan, jadi kalau bahasa Qurannya begini, bahasa hadisnya, setiap yang memabukkan namanya homer, haram, dan setiap yang memabukkan haram. Tadi definisinya begitu pengertiannya. Jadi yang disebut haram apa? Segala sesuatu dari gandum bisa, dari anggur bisa, dari apa yang lain-lain lah gitu ya. Pokoknya memabukkan. Tapi walau ya kalau udah tingkat tinggi bisa memabukkan. Tapi kalau tapi masih biasa wajar belum kayaknya. Oke. Tapi uli sampai memabukkan tuh? Bisa. Oh, bisa, berarti haram. Gitu juga tuh makan tapi uli. Iya. Iya. Tapi nggak ngefly ya? Nggak sampai ya? Dure juga kalau baru jatuh makan banyak mabuk. Pokoknya nanti kita ambil definisinya aja nih kalau lihat ya. Jadi kalau nggak mabuk ada penapes? Enggak, bukan begitu. Kalau sesuatu yang haram, sedikitnya haram, banyaknya haram, dikitnya haram juga. Gitu. Jadi bukan begitu maksud saya. Enggak di sini bukan enggak apa-apa, tapi bukan demikian, koma. Sesuatu yang banyaknya diharamkan maka sedikitnya pun haram. Maksudnya sesuatu yang banyaknya haram, makanya sedikit juga haram. Kayak babi. Babi kan daging babi haram ya. Banyak sedikitnya haram. Kalau secorek doang gimana? Dikit. Tadi saya contohin tadi ya. Isep-isep dikit gitu. Sama aja haram, dikit banyak haram. Oh dengan banyak dong. Ya saya nggak tanggung jawab sama pemikiran seperti itu. Saya berapa sendiri. Yang jelas sedikit banyak haram. Tadi alkohol juga demikian. 0,01% kan dia mengandung. Kalau yang 0 putih itu dengan alkoholnya. Ya, berarti bukan homer. Iya. Dari rasa doang. Rasa kita rasa gitu. Ya ada teman saya pernah. Ini 0% alkoholnya. Cap bintang itu cobain enak. Saya subhat enggak mau katanya. Karena mereknya sama bintang. Saya meragukan ngapain sih minum itu lah. Minuman yang lain enak banyak. Iya. Apa ada ketentuan dari negara kita juga yang sifatnya bisa memabukkan dan tidak bisa memabukkan dalam kriteria minuman apa gitu? Karena kita kan tahu ini cuma zaman itu berupa arak atau apa gitu kan? Iya. Nah terus itu yang diminum, kalau yang tidak diminum apa itu haram juga? Contoh minyak wangi itu kan suka dicampur sama alkohol ya. Itu haram atau enggak? Baik Ikhwatul Islam Urbannya, setahu saya kalau minyak wangi itu namanya absolut ya. kayak alkohol bukan ya, bukan alkohol. Jadi bilang nggak diminum kan. Absolut ya. Katanya alkohol supaya orang awam susah mau absolut, dia kagak ngerti lagi. Bilang aja alkohol gitu. Padahal itu absolut namanya. Nggak tahu terbuat dari apa. Saya juga bukan bekerja dan belajar di bidang minyak wangian. Harus tanya dulu ya, itu mengandung apa sih sebenarnya gitu ya. Itu yang pertama. Tadi yang kedua, kalau diminum bagaimana? Ya haram. Seperti di obat batuk ya kan, ada yang mengandung alkohol kayak boleh nggak disebut? Terhadap pengusaha obat batuk tersebut marah nggak sih? Yang 44 ya masalah mereknya. Masih ada nggak? Yang sekarang masih mengandung nggak? Dulu sih mengandung dulu. Iya, itu juga kena hukum ini. Ya. Cari yang lain. Terus gimana kan batuk enak begitu? Saya cocoknya itu lagi. Cari yang lain, ya kan? Sampai juga yang gitu. Banyak loh obat batuk ya. Lagi belum minum obat batuk yang manapun nggak bakal sembuh. Supaya berproses kan? Ya. Baik. Jadi hindarilah yang alkohol ini ataupun arak ataupun homer ini karena sedikit ataupun banyak haram. Nanti minum keringatnya ahli neraka kalau udah biasa minum homer di dunia. Baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.